melakukan inovasi terhadap bahan bakunya. Udah tahu ini belum, kombucha belum? Akhirnya kita melakukan penelitian. Awalnya emang dari jurnal aja gitu. Terus ternyata ada juga program penelitian dari kampus yang dibiayain. Nah itu kan tadi kan Mas Hafril sempat menyinggung timnya Mas Hafril Iya. itu memiliki ide-ide absurd gitu. Oke teman-teman, selamat datang di podcast Himpunan Orang Pintar. Di mana di sini tempat berkumpulnya orang pintar dan berintelektual ya teman-teman. Ya, jadi di sini seperti yang kita lihat beda dari episode sebelumnya, ada yang hilang ya. Ini rekan saya Nopal Mustek. Jadi ada halangan, anaknya nggak bisa hadir. Ya semoga halangannya Nopal Mustek cepat selesai ya. Oke. Nah, ini sudah episode 2. Di mana sebelumnya kita membahas tentang bagaimana himpunan mahasiswa kewirausahaan itu terbentuk, mulai dari tantangannya, lika-likunya, dan bahkan siapa aja sih pencetus himpunan mahasiswa kewirausahaan itu terbentuk. Karena kita ada di jurusan kewirausahaan ya, kita pasti membahas tentang seputar bisnis dan kewirausahaan. Maka dari itu, kita kali ini akan membawakan narasumber yang dimana ini adalah seorang CEO dari CV ya, CV Pucuk Merah Group ya. Siapakah itu ya? Kita langsung saja panggil Mas Kriska Safril Brawijaya. Oke ya, ini kita sudah kedatangan Mas Safril yang dimana ini sebelum aku mulai ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Hafril. Mas Hafril ini angkatan 2022, mahasiswa kewirausahaan yang memiliki perusahaan CV Pucuk Merah Group, betul ya Mas Hafril? Betul. Oke. Itu kan sebuah produknya kan fermentati dan ribocha. Nah, itu bisa apa sih fermentati ribocha itu, bisa dijelaskan gitu? Jadi fermentati dan ribocha itu satu produk yang sama, cuman beda brand aja. Nanti itu berbedanya itu di target pasar kita gitu. Nah, produk apa sih fermentati dan ribocha ini? Itu adalah produk kombucha, di mana kita melakukan melakukan inovasi terhadap bahan bakunya. Udah tahu ini belum, kombucha belum? Kombucha belum. Nah, kombucha itu biasanya dibuat dari daun teh, biasanya daun teh hitam ataupun teh hijau. Itu difermentasi menjadi minuman kombucha gitu kan. Nah, kita melakukan pembedaannya itu kita bahan bakunya adalah daun pucuk merah. Di mana daun pucuk merah ini setelah kita lakukan penelitian, kandungan antioksidannya itu lebih tinggi daripada daun teh, sehingga bisa untuk melawan radikal bebas penyebab kanker itu lebih efektif gitu. Oh, berarti pucuk merah ini bedanya dari teh-teh biasanya. Itu kayak bisa melawan beberapa penyakit tertentu seperti itu ya. Contohnya seperti kanker tadi dan sebagainya. Nah, ini kan dengar dulu itu sebelum Mas Hafril seperti sekarang, di mana sudah memiliki CV dan sudah ada produksinya juga. Nah, itu dulu itu hanya mengikuti lomba-lomba biasa gitu, Mas. Nah, itu bagaimana kok bisa dari lomba-lomba itu motivasinya pertama kali ikut lomba kok sampai sekarang bisa memiliki CV itu gimana? Kalau lomba itu jadi dari SMA itu udah ikut lomba-lomba. Jadi ketika masuk kuliah itu kayak ada rasa yang kurang gitu kalau nggak ikut lomba gitu. Oh, soalnya berarti itu waktu SMA itu juga sudah ikut lomba itu ya tentang bisnis juga? Iya, bisnis plan, super bisnis plan. Oh, berarti sudah bawaan dari SMA ya? Jadi kalau kita berhenti untuk ikut kompetisi-kompetisi itu kayak ada yang kurang gitu. Emang sudah bawaan dari SMA ya teman-teman. Ya emang mungkin nggak mau kebiasaan lomba ini hilang mungkin ya Mas ya. Iya. Jadi dilanjutkan cari sampai kuliah gitu. Nah itu kan
apa namanya, itu dari lomba-lomba awal-awal Mas Hafril itu idenya kan pasti beda-beda kan. Dulu kan pasti nggak ada belum fermentasi kan intinya. Iya. Itu bisa disebutkan nggak ide-ide apa aja sih? Soalnya Mas Hafril ini sebelum ada bisnis CV Pucuk Merah Group ini, itu Mas Hafril itu banyak mengikuti lomba-lomba bisnis plan teman-teman. Jadi mungkin bisa disebutkan apa sih bisnis plan dulu yang pernah Mas Hafril ikutkan lomba gitu? Oke. Mungkin produk yang selama aku kuliah aja ya. Iya. Itu yang pertama ada sabun. Sabun apa ya, berbentuk kertas gitulah. Oh, Jadi sabunnya tipis gitu berarti? tipis dan Heeh. dia sekali pakai, dan itu satu kemasan ada 30 lembaran lah. Itu terbuat dari belerang, dia untuk mengatasi gatal-gatal pada kulit gitu sih sebenarnya. Nah, itu pada semester 1 akhir kalau nggak salah. Itu ikut lombanya? Iya, terus semester 2 ikut lagi dengan produk olahan daun pucuk merah, sudah daun pucuk merah tapi dipakai Oh, teh aja gitu. kalau yang sekarang sudah Nah, nggak teh aja ya? yang sekarang dilakukan fermentasi menjadi kombucha itu. Jadi produknya itu produk fermentasi. Oh, nah itu Mas Hafril kan ada banyak ide-ide kan kayak beda-beda lah, mulai dari yang tadi kertas untuk jadi sabun, sabun dalam bentuk kertas gitu jadi belerang. Nah itu Mas Hafril dapat ide-ide kayak apa contohnya yang belerang tadi, terus fermentasi ini, itu emang nyari jurnal sendiri apa ada juga melakukan penelitian atau ada dosen pembimbingnya gitu? Untuk awal mulanya sih emang kita ini ya, karena satu timku pada saat itu emang idenya itu absurd semua gitu. Jadi dari ide-ide absurd itu, oh iya ya, bisa nggak ya diteliti gitu. Akhirnya kita melakukan penelitian. Awalnya emang dari jurnal aja gitu. Terus ternyata ada juga program penelitian dari kampus yang dibiayain. Dimana itu udah apa ya? Pas udah di sampai titik aku nemu bahwa potensi dari pucuk merah ini bisa dibuat produk fermentasi kombucha, itu langsung aku daftarin di kampus program penelitian itu, PKRM namanya. Oh, PKRM. Ya, itu akhirnya dapat pendanaan untuk dilakukan pengujian laboratorium. Di sana akhirnya banyaklah hal-hal yang terpendam, potensi terpendam dari pucuk merah ini yang bisa dimanfaatkan. Seperti itu sih. Oh, nah itu kan tadi kan Mas Hafril sempat menyinggung timnya Mas Hafril Iya. itu memiliki ide-ide absurd gitu. Nah itu timnya Mas Hafril itu eh, boleh disebutin nggak dari jurusan mana aja gitu? Sama eh, kenalnya itu dari mana gitu? Yang pertama sih dari prodi kewirausahaan. Iya. Beberapa teman-teman dekat di jurusan sendiri gitu. Heeh. Terus untuk apa ya? Karena aku mungkin emang basicnya itu di bidang pangan. Jadi aku kolaborasinya sama teman-teman dari teknologi pangan. Di Oh, situ jurusan kenalnya Tekno, iya iya. ada satu anak teknologi pangan itu yang emang temen SMA aku dulu. Gitu. Oh, iya iya iya. Ya. Jadi karena tahu sama-sama teman SMA ya sama Mas Hafril diajak aja gitu ya Iya. buat anu. Kebetulan emang anaknya juga pinter sih buat nyari-nyari ide gitu. Nah itu kan tadi kan Mas Hafril kan ada tentang belerang juga, terus ada yang ide bisnis lain, pokoknya banyak kan. Kenapa kok yang dibuat menjadi CV atau yang ingin Mas Hafril kembangkan itu yang fermentasi dan kombucha ini? Tuh sebelumnya emang dari ide-ide itu kita melakukan pengujian ke teman-teman kita sendiri ya, Mm-hmm. uji pasar lah istilahnya. Itu emang yang paling berpotensi minuman yang fermentasi ini, karena Mm-hmm. sebelumnya contoh sabun. Ya, Sabun kita bener-bener masih awam banget. Apalagi kita juga nggak ada anak dari apa namanya, anak kimia iya iya yang harusnya itu paling penting lah untuk meneliti efektivitas dari sabunnya iya. gitu. Jadi kita berhenti. Habis itu kita lari ke teh pucuk merah. Mm-hmm. Pada saat itu peminatnya dikit banget gitu, kayak apa rasanya aneh gitu. Iya iya. Jadi batal lagi. Terus setelah itu nyoba buat dilakukan fermentasi itu, ternyata kita lihat peluangnya gede gitu. Banyak yang suka, banyak yang kepo juga tentang kombucha, karena
kombucha itu tren yang mungkin baru masuk ke Indonesia lewat TikTok tahun 2000 berapa 20-an lah saat Oh, ada Covid. trennya juga. Iya, itu minuman khas Tiongkok sebenarnya. Oh, terus akhirnya lewat TikTok Viral lewat masuk, TikTok. iya, masuk Indonesia gitu. Jadi masih awam lah di masyarakat. Apa sih kombucha gitu, Hmm. banyak yang kepo. Nah, kita melihat potensi dari situ sih. Jadi berani untuk dikembangkan jadi bisnis. Berarti itu kan kalau nggak salah aku dulu pernah juga teman dikasih Mas Hafil kan ya kayak Iya. prototipenya yang tentang fermentasi itu kan ya. Nah, Itu emang rasanya kayak apa ya dibilang kalau aku ngerasanya itu kayak ada kurma-kurmanya gitu. Emang agak apa ya? Awal-awal itu mungkin agak ngerasa ada kurma, tapi lama-lama ada aftertaste-nya tuh enak gitu. Hasil kombucha fermentasi gitu. Nah, itu kan tadi Masnya kan buat CV nih. Itu emang tahu caranya buat CV itu ada pembimbingnya atau belajar sendiri gitu, otodidak? mm-mm. Awalnya emang aku sedikit awam tentang dunia bisnis. Mm-mm. Tapi karena emang aku suka dengan bisnis-bisnis ini, jadi apa ya, terus mengulik tentang ilmu-ilmu bisnis sih. Mm-mm. Dari situ mengikuti lomba bisnis plan kayak gitu-gitu, akhirnya tahulah apa aja yang dilakukan dalam mendirikan bisnis. CV tadi. Nah, Mm. karena mendirikan CV itu kan nggak murah. Oh, ada Jadi biayanya? iya, jadi aku ikutan ini sih, ada program inkubator bisnis di UPN gitu. Oh ya, Inbis yang itu yang Teknopark gitu apa? Iya, Ah. itu di bawah naungan LPPM UPN. Nah, di sana kita itu dibiayain. Emang inkubator bisnis ini konsepnya sebagai wadah bagi mahasiswa UPN yang memiliki ide-ide bisnis untuk dikembangkan menjadi bisnis mereka sendiri. Jadi diberikan pendanaan, diberikan ilmu tentang bisnis, terus diberikan circle yang sangat apa ya, hawanya itu emang businessable gitu lah. Oh, Di sana juga dikasih pembelajaran tentang mengelola bisnis. Jadi dari situ jadi tahu nih apa aja yang harus dilakukan. Terus kalau memang buat legalitas usaha itu harus bagaimana gitu. oh berarti tahu bagaimana CV itu bentuknya bagaimana, terus biayanya dan sebagainya tuh emang dari apa pemberian materi dari Inbis tadi. Ya, dipandu lah, ada pembimbingnya di Oh, sana. ada mentornya gitu ya. PIC. Oh, PIC, oke. Nah, untuk kedepannya ini kan bisnisnya Mas Safril ini kan mau diapakan nih? Untuk terus dikembangkan atau mau bagaimana lah? Soalnya kan ini sudah sangat, kalau tak lihat ini cukup settle gitu untuk bisnis yang apa ya didirikan oleh mahasiswa gitu. Untuk kedepannya sih emang niatnya ya terus berkembang ya, namanya juga Bisnis. baru memulai juga gitu, jadi belum ada titik puasnya lah. Ingin ini sih mengeksplor lagi lebih dalam potensi dari produk ini bisa dijadikan apa aja, apakah bisa dicari produk-produk turunannya, mungkin nanti bisa dibuat kombucha kering gitu, kita kan belum tahu ya, Iya, perlu berarti nggak dilakukan hanya uji. minuman gitu, Iya. mungkin bisa diolah entah mungkin tepung kayak apa kayak kan gitu, pokoknya bisa olahan lain gitu kan ya. Dalam naungan tadi CV Pucuk Merah Group itu. Itu bisa nggak kasih tips dan trik bagaimana sih kalau mahasiswa kan sekarang mungkin untuk maba-maba lah terutama bisa jadi kayak Mas Safril itu mungkin dari ikut lomba-lombanya terus sampai mengajukan ke Inbisnya gitu. Yang paling penting sih sebenarnya berani dulu aja, berani ngambil keputusan, berani apa namanya, berpikir kritis gitu, berani berinovasi. Nah, dari keberanian itu ya juga harus berani untuk melangkah tentunya. Pertama mungkin ikut lomba dulu, kalau emang udah yakin baru nanti ikut ke pendanaan. Banyak banget sebenarnya kalau kita jadi mahasiswa ini, privilege-nya itu banyak banget. Kita bisa ikut program internal dari kampus tuh, banyak pendanaan juga buat bisnis. Kayak contohnya tadi PKRM, Iya, PKRM. terus inkubator bisnis. PKM itu juga masuk ya Mas berarti? Masuk, itu tapi program dari pemerintah. Oh, dari pemerintah, bukan dari UPN-nya ya? Bukan, nanti ada PKM, terus ada namanya juga apa namanya,
MBKM tuh Kewirausahaan Merdeka itu. Terus ada P2MW juga, mirip-mirip P2MW. PKM. Ya sampai itu intinya mereka itu di situ kayak buat ide bisnis seinovasi mungkin, sekreatif mungkin, lalu diajukan, dan jika itu dirasa menurut mereka itu bagus, maka di ACC dan diadakan pendanaan gitu ya Mas ya, untuk mereka gitu. Jadi nggak perlu takut lah, walaupun kita mungkin nggak punya modal, takut rugi, kita bisa ikut pendanaan itu buat mendanai bisnis kita dari awal. Oke. Nah itu kan untuk bagaimana cara melakukan membuat CV gitu kan. Kalau semisal hanya untuk awal-awal tadi kan Mas Hafril bilang untuk ikut lomba-lomba dulu, mungkin bisa dari lomba. Nah itu ada nggak tips bagaimana cari ide bisnis yang inovasi dan kreatif ala Mas Hafril gitu? Itu nyarinya dari mana? Entah itu jurnal atau ada dosen pembimbing atau emang meneliti dulu gitu, ada rekan dari jurusan lain gitu. Oke. Kalau aku sih ya masih sambil belajar juga ya, buat nyari-nyari ide gitu emang nggak gampang. Jadi mungkin perbanyak membaca aja sih, membaca informasi-informasi seputar bisnis yang mau didalamin. Nggak hanya F&B, bisa juga kita ke teknologi gitu. Kita cari-cari informasi dari bidang yang kita inginkan gitulah. Jadi itu baca, kalau semisal Mas Hafril itu kan pucuk merah, itu dapat informasi bagaimana kok bisa difermentasi itu dari mana? Itu based on jurnal aja sih, kita cari-cari penelitian terdahulu gitu. Oh, dari jurnal. Berarti nyari di Google Scholar gitu ada ya? Ada. Nah, itu di sana banyak banget kan tentunya hasil-hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang bisa kita kembangin lagi. Oke. Ini kan karena Mas Hafril sekarang ya cukup sukses lah di CV ini. Jadi sebelumnya itu ada nggak kayak seseorang atau orang lain yang ingin menjatuhkan Mas Hafril karena pencapaian sekarang gitu? Belum bisa dibilang sukses juga ya. Iya, tapi kan sudah cukup lah, ini kayak kayak sudah punya bisnis itu pasti tahu lah teman-temannya Mas Hafril. Oh, Mas Hafril sekarang jadi punya CV gini, terus ada yang nggak suka gitu. Gak berat sih ini emang. Kalau ada yang nggak suka sih kayaknya sih ada ya, tapi aku nggak tahu. Cuman kalaupun emang ada ataupun ada yang nyinyir gitu kan, buat aku sih biarin aja gitu, toh kita juga berkembang bukan karena mereka gitu. Kalau ada menurutku sih nggak ada ya dari teman-temanku yang kayak gitu. Berarti nggak ada ya? Aman aja. Jadi kalau semisal kalian mungkin ada teman-teman yang emang mau buka bisnis terus dinyinyirin, ada omongan-omongan nggak enak dari teman-teman, biarin aja lah, tunjukkan kalau kita bisa. Kita itu harus bisa membuktikan ke mereka. Berani, emang pebisnis itu harus berani. Musuh utamanya itu malu. Itu waktu Mas Hafril menjajakan bisnis ini, kayak mempromosikan lah, itu ada nggak rasa malu gitu? Wah, aku kayak takut dinilai jelek nanti kalau misal gagal gitu, ataupun nanti wah ini Mas Hafril kayak dinilai teman-temannya, wih Mas Hafril sekarang jualan ini, kayak itu ada nggak rasa malu gitu waktu mempromosikan produknya? Kalau awal-awal sih malu ya, karena belum bener-bener ini adalah bisnis pertama aku. Sebelumnya nggak pernah aku jualan-jualan gitu. Jadi ada rasa malu, terutama kayak nanti dikira orang Safril ini BU gitu. Jadi iya. Tiba-tiba nge-share promosi ingin jualan gitu, lagi BU. Apalagi produknya nggak jelas gitu, produk apa ini gitu. Nah, tapi ya itu tadi, kalau semisal aku nggak jalan, aku nggak promosiin, nggak ada yang bisa kenal produkku. Tapi itu Mas Hafril awal-awal mempromosikannya masih ke teman-teman dulu, orang-orang terdekat, apa langsung kayak buat IG yang dimana itu mulai dari nol, nggak ada kenal sama sekali gitu? Ya dari teman-teman sih,
Terus Jadi setelah teman-teman ya. itu Mm. memperkenalkan produknya itu lewat event-event yang diadakan sama inkubator bisnis ataupun ada event-event di luar kampus gitu, Mm. kita ikut aja buat mengenalin produk Produknya. kita ke masyarakat. Kalau nggak salah juga produknya Mas Hafril ini kan itu kan kayak pernah dibeli rektor buat apa souvenir apa Disnatalis. ya Disnatalis Ya, itu lah. Itu berarti UPN itu beli berapa itu ke Mas Hafril? ada lah cukup banyak kalau UPN belinya pada saat itu untuk emang souvenir Disnatalis atau Heeh. ulang tahunnya UPN. Mm-mm. Itu ya seperti itulah UPN memberikan supportnya kepada mahasiswanya yang ingin berbisnis gitu. Salah satu contohnya adalah itu. Oke. Tapi itu emang dari rektornya sendiri ya, Mas? Nggak, Iya. yang memutuskan untuk beli atau emang Mas Hafril yang menawarkan? Oh, kalau itu aku kurang tahu ya. Cuman sepertinya itu dari pihak inkubator bisnis Mm-mm. menawarkan ke rektorat. Ini ada produk dari mahasiswa seperti itu. Kayaknya. Oke. Emang soalnya aku kan dari aku nih, aku mau curhat sedikit nih Mas Ya. Hafril. Aku kan rencananya itu mesti ada aja gitu kemauan buat bisnis ini, bisnis itu. Tapi aku itu apa ya, kayak malu gitu loh. Mm. Mau mempromosikan produkku. Soalnya kan takutnya itu kalau misal sudah mempromosikan tapi nggak ada yang beli itu kan gimana gitu rasanya. Iya. Itu ada nggak kayak tips kayak gimana sih kayak biar aku ini berani gitu loh. Soalnya emang malu itu musuh banget lah. Iya. Ya emang pengusaha itu kayaknya emang urat malunya itu harus diputus. Nggak boleh ada malu. Betah izin, Iya, betah betah izin, izin, benar banget. betah izin. Kalaupun kita nggak salah ya, kita nggak melakukan kejahatan, kita masih pakai baju nih, nggak bugil nih, ngapain malu gitu, Iya, ngapain malu gitu, iya. gas aja gitu. Mm-mm. Iya sih, berarti emang kesalahanku. Soalnya apa ya, mau buka ini, kan aku kan pernah ada kayak rencana buat apa namanya kaos kan ya, kaos. Nah, kaosnya itu rencana aku itu mau bisa dibuat ke segala aspek gitu loh. Kayak misal anime bisa, distro bisa, terus kaos-kaos desain simple bisa. Tapi memulai kayak minimal dari buat IG-nya aja lah atau mempromosikan ada mukaku gitu. Beli teman-teman ini kaosku. Itu kayak oh, malu-malu gimana gitu. Ya. Jadi seperti itu sih. Bagaimana kisah Mas Safril ya mulai dari SMA yang ikut-ikut lomba dan mulai masuk kuliah dan menjaga kebiasaan ikut lomba tadi. Jadi teman-teman kalau ada kebiasaan bagus nih, ya teruskan aja sampai kuliah gitu. Barangkali itu emang jalannya teman gitu, jalannya teman-teman sekalian. Oh, aku emang dari dulu sering ikut MC waktu SMA ya, atau kuliah ikut lagi MC. Bisa jadi nanti jadi pembicara gitu. Nah, ini contohnya Mas Hafril dari SMA ikut lomba-lomba, kuliah dilanjutkan lagi ikut lomba-lomba lagi. Nah itu sekarang bisa membuat CV, buat produk sendiri, ada timnya sendiri. Wah itu emang semua itu dimulai dari nol teman-teman. Berarti otomatis perjalanan Mas Hafril dari mulai SMA sekitar berapa tahun sampai sekarang ada CV ini? Dari SMA. Iya. SMA mungkin aku mulai itu dari kelas 2 SMA ya. Sebelum itu emang nggak tertarik nih ikut lomba-lomba. Berarti kalau seperti itu udah 2 tahun ditambah kuliah sekarang udah 2 tahun setengah lebih mungkin. 4 tahun 4 ya? tahun Sekarang setengah. 4 tahun lah, iya. Jadi emang semua itu ada perjuangannya dan masih panjang ya Mas ya. Iya. Entah ini nanti Pucuk Merah akan menjadi CV yang sangat mendunia. Barangkali Amin. dari mahasiswa Kurasan UPN Jatim kan ya langsung sampai go internasional, bahkan sampai Mas Kriska Safril Brawijaya. Amin teman-teman. Amin. Ya. Mungkin cukup sekian podcast Himpunan Orang Pintar kali ini, tempat berkumpulnya orang pintar dan berintelektual. Sampai jumpa teman-teman di kesempatan selanjutnya dan bye-bye. Oke. Terima kasih Mas.